Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Marathon Master versi novel bagian 875. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Langsung menghantam Guru Suci Paihong itu. Guru Suci Paihong terhuyung-huyung, wajahnya penuh dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Pada saat ini dia memikirkan karir besarnya, memikirkan kekuatan, dan juga memikirkan bayangannya sendiri untuk mengendalikan kembali rumah Guanghan. Akan tetapi semua ini telah menjadi momen yang berlalu. Kekuatan mengerikan itu langsung menelan kekuatan di tubuhnya. Pedang karat misterius itu seperti lubang hitam yang aneh, menelan semua kekuatannya. Boom, dia akhirnya jatuh ke tanah. Tiba-tiba, hukum tak terbatas dari Guru Suci menghilang, dan kesedihan tak berujung mengalir. Pada saat ini, Guru Suci Paihong benar-benar meninggal di tempat. Pada saat ini, setelah kehilangan penindasan dari penguasa rumah Renwang, penguasa Senjao Jiao, dan penguasa rumah Yuming, penguasa rumah Guanghan memanfaatkan kesempatan itu untuk terbang keluar dan pergi dari pengepungan. Setelah keluar, segera penguasa rumah Guanghan memuntahkan seteguk darah. Dia berlumuran darah, terlihat sangat malu dan terluka parah. Jika bukan karena kedatangan Qin, mungkin dia akan benar-benar mati di sini. Tetapi sekarang, tidak ada lagi yang memperhatikan penguasa rumah Guanghan, dan semua orang menatap Qin dengan bingung. Membunuh Guru Suci Paihong dengan satu pedang, Qin menyegarkan pandangan mereka sekali lagi. Ini terlalu kuat. Jumlah Guru Suci yang telah meninggal di tangan Qin sudah mencapai 5. Sekarang banyak Master Guru Suci yang telah menyerang rumah Guanghan, hanya tersisa 4, yaitu penguasa rumah Renwang, penguasa rumah Suiyang, penguasa Senjao Jiao, dan penguasa rumah Yuming. Di antara mereka, penguasa rumah Suiyang jelas juga terluka parah. Namun keempat orang ini semuanya adalah Guru Suci teratas dari Han Tian, dan mereka berbeda dari Guru Suci Paihong yang dibunuh oleh Qin sebelumnya. Namun meskipun begitu, itu masih menakutkan. Tuan rumah Suiyang, kamu terlalu mengecewakanku, kata penguasa rumah Renwang. Dia berkata dengan dingin. Situasi saat ini benar-benar melebihi harapannya. 4 Guru Suci dari mereka menghadapi Qin, penguasa rumah Guanghan, mayat klan perang, dan ditambah Guru Suci Kei yang tidak berani berpartisipasi dalam pertempuran. 4 lawan 4, ada perasaan tidak berdaya. Tentu saja penguasa rumah Guanghan terluka parah, dan dia hampir tidak memiliki keefektifan tempur. Sedangkan Guru Suci Kei itu tidak sebaik Guru Suci Paihong, dan mereka bisa mengabaikannya. Akan tetapi hanya Qin saja sudah cukup untuk membuat mereka berempat merasa sangat sulit untuk dihadapi. Terlalu banyak rahasia pada anak ini, dan terlalu banyak harta. Mayat Guru Suci itu saja tak bisa dijelaskan, serta istana Ji Xiaodao, api bencana, dan bahkan pedang hitam aneh di tangannya ini. Keempat Guru Suci itu sangat marah. Apakah itu penguasa rumah Tianshan atau Guru Suci Paihong? Mereka mati di bawah pedang hitam panjang di tangan Qin. Kekuatan pedang hitam panjang ini sangat luar biasa, sehingga pasti melampaui tingkat suci biasa. Namun kali ini percobaan surgawi sepertinya tidak pernah mendengar tentang harta karun berbentuk pedang panjang ini. Bagaimana anak ini mendapatkannya? Sejenak, keempat ahli Guru Suci itu melonjak dengan keserakahan yang kuat. Kalian berempat, ayo maju bersama, kata Qin. Dia memandang pedang karat misterius seraya memandang 4 Guru Suci itu dan berkata dengan ringan. Tuan Istana Renwang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata penguasa rumah Suiyang seraya memegangi dadanya. Kenapa kita tidak mundur? Kata penguasa rumah Yuming. Dia berkata dengan ketakutan. Dia sudah memiliki pikiran untuk mundur dari sini. Mundur? Kemana kita bisa mundur? Penguasa rumah Renwang berkata dengan dingin. Karena kita sudah mulai, kita tidak boleh mundur. Aku akan membunuh anak ini hari ini. Karena setelah penguasa rumah Guanghan itu pulih dari luka-lukanya, pada saat itu mereka pasti akan melancarkan serangan terhadap kita.
Pada saat itu, ketika mereka semua berada dalam masa kejayaannya, akankah kita dapat melawan mereka? Sebaliknya, jika kita membunuh anak itu dan mendapatkan rahasia dan juga harta karun milik Qin Chen itu, kita pasti akan dapat meningkatkan kekuatan kita. Kata penguasa rumah Renwang. Pandangan gila muncul di mata beberapa orang itu. Yah, mundur. Di mana kita bisa mundur? Sebaliknya, itu adalah pertempuran putus asa. Keempat orang itu akhirnya memutuskan. Saat ini Qin Chen mencibir. Sepertinya kamu belum punya cukup pelajaran. Segera pedang karat misterius di tangannya dikorbankan. Semua penguasa rumah besar itu menunjukkan ketakutan. Penguasa rumah Tianshan dan guru suci Peihong dipenggal oleh Qin Chen dengan satu pedang hitam ini. Kekuatan senjata ilahi yang aneh ini benar-benar menakutkan, dan itu dapat dengan mudah menembus pertahanan puncak tahap awal guru suci. Melihat itu, mata penguasa Raja Renwan tiba-tiba menjadi dingin, dan dia kemudian mengeluarkan rune ajaibnya. Jangan takut, aku akan mengendalikan Qin Chen itu, sehingga senjata di tangannya tidak akan dapat digunakan. Sedangkan kalian lakukan yang terbaik untuk memenggal kepala Qin Chen itu. Kata penguasa rumah Renwang. Kalau begitu, ayo bertarung. Kata Qin Chen. Dia mendesak pedang karat misterius. Bagaimanapun, hari ini adalah pertarungan yang tak ada habisnya. Penguasa Raja Renwan dan yang lainnya, jika mereka tidak ingin bertarung, maka Qin Chen akan memaksa mereka untuk bertarung. Yuan suci di tubuh Qin Chen melonjak, dan setelah meminum banyak darah guru suci, pedang karat misterius itu mulai memancarkan cahaya aneh. Bilah pedang dipenuhi dengan darah berwarna-warni, dan udara dingin meresap yang sangat aneh. Qin Chen merasa terkejut, ini adalah darah guru suci. Jelas ketika dia menusuk guru suci Peihong, darah esensi lawan terkontaminasi kepada pedang karat misterius ini. Tetapi darah esensi adalah darah khusus yang ada dalam darah aslinya. Ini dapat dibentuk melalui pemurnian. Lalu bagaimana itu bisa muncul di atas pedang? Mungkinkah pedang karat misterius ini menyerap darah lawan? Kata Qin Chen. Dia tidak bisa membantu, tetapi dia terkejut. Pedang karat misterius ini semakin aneh. Dulu, itu hanya menyerap kekuatan jiwa dengan sangat aneh. Tetapi sekarang, bahkan darah guru suci diserap. Qin Chen melihat dengan hati-hati, dan pedang karat misterius itu memang melahap darah guru suci. Darah mengkilap asli dari guru suci perlahan menjadi redup. Esensi di dalamnya diserap, dan bersamaan dengan itu, pedang karat misterius, aura yang memancar darinya menjadi semakin mendominasi dan dingin. Pedang ini senjata pembunuh meminum darah untuk menarik roh jahat. Fungsi ini tidak ditemukan sebelumnya, karena lawan yang terbunuh sama sekali bukan di ranah guru suci. Dan pedang karat misterius ini nampaknya tidak mau repot meminumnya. Meskipun pedang karat misterius menjadi lebih aneh, tetapi Qin Chen tidak khawatir sama sekali. Karena saat ini, semakin kuat pedang karat misterius itu, akan semakin baik. Ini adalah senjatanya untuk melawan musuh. Selama dia tidak selalu berpikir untuk mengendalikan jiwanya secara paksa, maka Qin Chen tidak akan takut. Mati. Penguasa Raja Renwang itu bergegas maju lebih dulu, seraya mendesak rune ajaib. Segera cahaya ilahi meledak langsung dan ingin membunuh Qin Chen. Di bawah cahaya ilahi ini, tampaknya seluruh dunia ditembakkan. Ruang itu hancur dan berubah menjadi pusaran hitam. Qin Chen, hati-hati, kata penguasa rumah Guanghan. Dia memucat dan berkata dengan gugup. Tuanku, Anda dapat menonton pertunjukan dengan ketenangan pikiran, kata Qin Chen. Dia berkata dengan ringan. Dia berniat untuk mencoba kekuatan lawan. Dan sekarang pedang karat misterius itu terangkat dan memotong ke arah cahaya ilahi. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, cahaya yang menyilaukan pecah. Dan dalam ledakan itu ada perasaan berat yang menyebar dalam sekejap. Rune macam apa ini? Ini sangat kuat. Rune ini adalah objek suci yang secara pribadi diberikan dan dianugerahkan oleh Master Mie Tian kepadaku. Itu berisi kekuatan guru suci Mie Tian. Sangat mudah untuk membunuh anak ini. Kata penguasa rumah Renwang. Dia menjadi percaya diri. Saat ini Qin Chen terguncang kembali, dan dia hanya merasa lengannya sedikit mati rasa. Tidak heran jika mayat klan perang sebelumnya agak tertahankan. Kekuatan ini pasti telah melampaui level guru suci puncak tahap awal. Qin Chen, rune ini harus menjadi rune yang disempurnakan oleh guru suci tahap tengah. Itu mengandung kekuatan guru suci tahap tengah. Kata penguasa rumah Guanghan. Dia terbang dan mengingatkan dengan ekspresi serius. Guru suci tahap tengah, oh tidak heran, kata Qin Chen.
Kita tidak bisa terus seperti ini, jadi aku akan berurusan dengan Qin Chen itu. Kalian bertiga pergi dan bunuh penguasa rumah Guanghan, kata penguasa rumah Renwang. Dia berkata dengan dingin. Dia menemukan bahwa meskipun rune ajaib sangat kuat, tetapi itu sulit untuk sepenuhnya menembus pertahanan Qin Chen. Melihat itu, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah. Jika penguasa rumah Sui Yang dan yang lainnya bertarung bersama dengan kejam, penguasa rumah Guanghan pasti akan dalam bahaya, apalagi penguasa rumah Guanghan terluka parah saat ini. Adapun guru suci Kei, dia tidak bisa mengandalkannya. Bunuh. Mendengar perintah itu, penguasa rumah Sui Yang sangat gembira. Dia berubah menjadi lautan darah. Dia langsung menutupi seluruh tanah suci Danau Giok dan juga seluruh istana Guanghan di bawah. Jika dia menelan darah dari ranah guru suci, itu dapat memulihkan kekuatannya dan meningkatkan kekuatannya. Boom! Akan tetapi pada saat ini cahaya ilahi yang cemerlang muncul di atas langit di atas tanah suci Danau Giok. Dalam cahaya ilahi ini, nampak seorang dewi muncul. Seorang wanita mengenakan gaun putih dengan mata tertutup. Dia perlahan bangkit dari tanah suci Danau Giok. Dia muncul di depan semua orang. Pada saat ini seluruh dunia tampaknya beriak di antara salju yang tak berujung. Sang dewi datang dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit. Wanita cantik ini berdiri dengan bangga di dunia seperti seorang dewi yang mengejutkan hati semua orang. Dia mengenakan gaun putih seperti Dewi 9 hari yang turun dari langit. Dengan temperamen yang luar biasa, dia tidak terlihat seperti manusia biasa. Kulitnya seputih salju, tetapi bukan seputih salju yang tidak bernyawa, tetapi dengan cahaya ilahi yang bulat. Dan ada pancaran kabur di sekujur tubuhnya yang membuat semua orang ingin menyembah kakinya. Apalagi aura di tubuhnya sangat menakutkan. Siapa wanita ini? Semua orang terkejut dan terpana, mata mereka menatap lurus, tertarik oleh temperamen dewi ini. Dalam pertempuran besar ini, wanita ini tiba-tiba muncul di tempat tanah suci Danau Giok, dipicu oleh pertempuran tanpa akhir. Terlihat sangat menakjubkan. Yu Qiansu. Hati Qin Chen tiba-tiba bergetar dan dia berseru dengan bersemangat. Wanita ini ternyata adalah Yu Qiansu. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, aura di tubuh Yu Qiansu menjadi semakin kuat. Dan kekuatan tertinggi tetap ada di sekitarnya, seperti gadis misterius 9 hari. Apakah wanita ini teman Qin Chen? Penguasa rumah Sui Yang dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar gumaman Qin Chen. Wanita seperti dewi ini ternyata sebenarnya adalah wanita Qin Chen. Tetapi juga, selain Qin Chen, siapa lagi yang pantas mendapatkan wanita cantik seperti itu? Hahaha, bunuh! Selama kita menangkap wanitanya itu, kita dapat mengancam Qin Chen. Tiba-tiba penguasa rumah Sui Yang dan yang lainnya semuanya bersemangat dan gila. Dan mereka bergegas turun seperti kilat, mengulurkan tangan besar mereka untuk menangkap Yu Qiansu. Melihat itu, Qin Chen segera merubah ekspresinya ketika Yu Qiansu memasuki alam surga. Dia baru saja menerobos alam suci Pana dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan jika dia telah memperoleh warisan dari penguasa rumah Guanghan, seberapa jauh kultivasi Yu Qiansu akan meningkat. Seperti Morong Biyun dan Wei Shiking, itu paling-paling ahli suci surgawi. Bagaimana Yu Qiansu bisa menahan serangan dari begitu banyak ahli guru suci? Wajah Qin Chen seketika berubah dan dia akan bergegas membantunya. Akan tetapi bagaimana bisa penguasa rumah Renwang memberi Qin Chen kesempatan itu? Dia tertawa dan segera rune ajaib di tangannya didorong ke ekstrim. Boom! Dan cahaya ilahi mengalir terus-menerus, tidak memberi Qin Chen kesempatan sama sekali. Melihat 3 telapak tangan dari ahli guru suci yang menonjol akan menghantam Yu Qiansu. Tiba-tiba Yu Qiansu yang menutup matanya, tiba-tiba dia membuka matanya. Boom, tampaknya ada 2 pelangi ilahi yang menyembur keluar dari matanya yang jernih. Dari Yu Qiansu tiba-tiba muncul aliran air di sekujur tubuhnya. Aliran ini mengalir dengan cepat, menghadap ketiga ahli guru suci itu untuk merobek langit. Serangan yang mengerikan ini ekspresinya tidak berubah, tetapi dia dengan lembut menjulurkan telapak tangannya yang ramping. Dan segera, arus air yang tak terhitung jumlahnya terjerat. Dan arus air ini mengandung kekuatan yang menggetarkan jantung. Seolah-olah itu adalah raja. Seolah-olah itu adalah raja air. Seolah-olah itu adalah raja air. Segera aliran arus air itu langsung memblokir 3 telapak tangan yang dilepaskan oleh 3 ahli guru suci itu.
Yukiansu benar-benar memblokir 3 serangan dari 3 ahli guru suci itu, dan bahkan sosok Yukiansu tidak mundur sama sekali. Dan pada saat ini napas di tubuh Yukiansu akhirnya terungkap. Jalan guru suci mengelilinginya, memancarkan napas guru suci. Ahli guru suci, teman Kinchan ini sebenarnya ternyata adalah ahli guru suci. Banyak orang yang mengetahui asal-usul Yukiansu seperti Wei Shikin dan yang lainnya, semuanya terkejut. Salah. Akan tetapi pada saat ini penguasa rumah Soyang merasakan Yukiansu dengan hati-hati, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Karena meskipun Yukiansu memancarkan aura guru suci, tetapi pada kenyataannya dia hanya menguasai cara guru suci. Dan basis kultivasi yang sebenarnya dari Yukiansu itu seperti Kinchan, hanyalah puncak setengah langkah guru suci. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.